Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, apa kabar? Aduh, aku rasa ulang. Tadi itu intronya maksudnya nggak gitu? What? Oke. Apa kabarnya? Loh kok apa kabarnya sih ya? Aku teman-teman apa kabar nih? Aku harap kabarnya baik-baik banget ya. Dan seperti biasa nih, setiap jam 7 malam menemani kamu di channel YouTube Studio Sentosa CPP Batu di program yang dibuat khusus untuk anak-anak muda, di mana kalau bukan di Cemilan, cerita milenial anak muda. Nah teman-teman, seperti biasa ya, yang dibahas di Cemilan tuh selalu topik-topik seputar anak-anak muda gitu kan, generasi milenial gitu, anak-anak milenial. Moodnya anak milenial gitu ya. Iya. Dan ya pokoknya seputar anak-anak muda ya, seputar cinta-cintaan atau seputar masa depan, karir, atau ya hidup anak muda lah, gimana sih ya, kayaknya hidup yang penuh dengan lika-likunya. Ngopo sih, ngomong apa gitu ya, oke. Stop it. Dan seperti biasa aku tidak mungkin sendiri gitu ya, karena kalau aku sendiri kan nanti kayak barusan tuh agak garing gitu, krenyes ya. Jadi aku sudah mendatangkan kedua narasumber aku yang kece banget ya. Halo. Halo Rairen. Semangat dong, aku udah tadi yang halo. Apa kabar? Baik. Iya, kenapa aku jadi teriak-teriak seperti ini? Iya, gimana, sehat kalian? Sehat. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan ya, masih ganteng, masih cantik ya. Iya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Mas. Iya, puji Tuhan. Tuhan, iya ya. Iya, Oke, puji Tuhan. baiklah ya. Nah, teman-teman seperti biasa nih, kita kan harus memperkenalkan nama ya, dan kesibukannya sekarang apa? Kesibukannya apa? Ya, status kalian lah gitu. Kalau misalnya nggak sibuk ya, status pelajar lah apa segala macam gitu ya. Maksudnya bukan status ya. Statusnya lagi di jalan nih gitu kan, bukan. Ya, oke. Bisa langsung aja dikenalin nama dan kesibukannya sekarang apa. Dimulai dari ladies first. Oke, ya namaku Widya dan sekarang lagi sibuknya mahasiswa. Mahasiswa, oh ya, lagi kuliah aja. Kuliah aja, lebih enak. Kalau boleh tahu jurusannya apa? Jurusannya Pendidikan Agama Kristen. Pendidikan Agama Kristen. Oke, terima kasih Widya. Sama-sama, Kak. Hari ini ya. Oke, next. Silakan yang pakai kotak-kotak. Ya, perkenalkan nama saya Melki. Kesibukannya mahasiswa. Kuliahnya teologi, kependetaan. Jurusannya maksudnya. Ya. Jadi sibuknya kuliah. Ya, kuliah. Iya, oke. Jurusannya. Padahal aku kan tadi maksudnya mau nanya dulu, Mel. Oh, gitu. Ya udah lewat dah. Ya oke. Iya, gak apa-apa. Oke deh. Jadi aku tuh biasa manggil Widya Wid, manggil Melki Melk ya. Jadi ya nanti sepanjang Cemilan ini kita akan ngobrolnya kayak gitu ya modelnya ya. Oke. Nah, topik kita bahasan tuh gimana sih ya belepotannya. Hari ini kita mau ngebahas tentang topik yang apa ya, belakangan ini tuh bukan sempat viral juga sih. Kenapa ya? Karena belakangan ini kan memang di setiap lagi panas gitu ya. Di setiap sosmed itu banyak banget yang nunjukin apa sih hasil dia lulus SNMPTN, SBM. Apa sih sebenarnya itu SGM tuh susu ya. susu bayi. Iya kan? Ya, susu bayi. Iya, susu bayi. SNMPTN atau SBMPTN itulah pokoknya itu ya. Jadi lagi pada di sosmed tuh, di TikTok lah, di segala macam tuh yang kayak aku lulus gitu. Ada yang lulus, ada yang enggak gitu kan. Aku ikut senang, tapi yang sedih juga aku ikut sedih gitu karena enggak lulus. Oke lah, anyway. Iya, aku ngikutin semua orang gitu kan. Oke, anyway, kita mau ngebahas soal topik yang ya masih berkaitan lah dengan itu. Karena topik ini judulnya Jangan Menyerah. Don't give up ya. Jangan menyerah gitu. Tahu nggak sih ada stiker WhatsApp yang apa sih, jangan semangat tetap putus asa. Tahu nggak sih? Oh iya. Aku nggak ngerti. Iya, makanya ada ya. stiker WhatsApp gitu judulnya itu, tulisannya itu gitu, jangan semangat tetap putus asa gitu kan.
Iya enggak ya, kita nggak ngebahas itu. Oke, anyway, kita mau ngebahas ini. Ada apa cerita dari kedua teman-teman aku ini tentang jangan menyerah ini? Nah, sekarang boleh nggak sih diceritain pengalamannya tentang kalian yang tidak menyerah? Ya, dimulai dari Milk, silakan. Ya, kalau aku sendiri sih pernah mengikuti tes menjadi seorang TNI, Wow. tapi 5 kali gagal. Ya, Sakit. ya sakit sih waktu pertama kali, tapi ya namanya juga itu untuk meraih cita-cita masa kecil ya. Tentunya harus dikejar terus, walaupun sakit dan pernah kayak stuck selama 1 bulan malas-malasan untuk berlatih, untuk belajar. Tapi satu sisi melihat ada harus masa depan yang perlu diraih. Jadi ya aku nggak mau stuck di situ. Jadi Gak harus mau stuck in the mood. Kan Justin Bieber Ya. mau dateng kan, jadi Ya, kita ya oke next. Jadi nggak mau stuck, jadi ku kejar terus hingga sampai yang kelima kali ternyata ada aturan yang itu namanya alokasi, dan itu memang bikin patah hati banyak calon siswa prajurit TNI yang putus asa karena alokasi itu. Oke, sekarang gitu. aku mau nanya, 5 kali itu maksudnya tesnya nih ada tahapan-tahapan kan? Iya nggak sih? Iya. Iya, Nah, kalau ada. mau daftar tuh kan ada tahapan-tahapan. Nah itu kamu gagal di sini, terus gagal di sini, gagal di sini itu, atau kamu mencobanya itu 5 kali? Enggak, berbeda-beda. Ya, pesertanya 12.000, yang diambil cuma 110. Kok nggak gitu? 12.000? Iya, ya, Terus yang diambil cuma 110. terus semua orang pas yang gagal tuh mereka langsung kayak, hah gitu, Ya, sedih gitu. ya sedih, langsung kayak, 12.000 tuh di satu tempat, iya satu tempat. Jawa Timur. dari hari yang sama? Iya di hari, oh enggak sih, Oh oke. beda-beda hari. Oh astaga, aku pikir 12.000 ngumpulin orang 12.000 gimana? Terus oke. Nah kan kamu tadi bilang tahapannya itu ada 5 kan? Itu tahapannya itu gimana? Maksudnya tahapan, sorry bukan tahapannya ada 5, maksudnya kamu gagal di 5 kali itu maksudnya Ya. di masing-masing tahapan tuh gagal atau Beda, tiap daftar ya beda. tahapannya apa aja sih? Yang pertama itu ngurus administrasi dulu, Administrasi. baru lanjut ke tes kesehatan, baru lanjut setelah kesehatan itu tes jasmani, itu tes fisik. Kesehatan bukan di tes fisik, oh di dalamnya. Enggak, itu ya cek Oh dalam. cek tubuh Oh, iya. semuanya. Kalau jasmani itu gimana? Cek Tes jasmani itu lari, renang, tato itu boleh? tato itu masuk kesehatan. Kesehatan. Kan di luar. Kok Tapi aku kan emosi? ada di Iya. bagian tubuh kan. Bagian soalnya ada, jadi kita itu lepas kaos. Iya kan tato kan di Iya. luar. Kalau kesehatan kan di dalam. Ceknya di dalam. Enggak sih, lebih Enggak, kayak apa ya? Ini sebenarnya bukan ini kan topik kita ya. Kenapa aku jadi bahas tato? Ya oke. Oke. Lanjut terus. Oke, Jasmani. Jasmani itu apa? jasmani itu lari, renang, terus ya sit up ataupun pull up gitu. Bisa renang. Bisa, Aku gak bisa. Iya, gimana yang nggak jadi. Terus? bisa nanti belajar. Iya bisa. Eh, terus setelah jasmani itu nanti ada di sidang parade. Nah sidang parade itu nanti dinilai semuanya, itu baru nanti masuk tes pusat. Tes pusat itu nanti itu kan yang awal itu maksudnya itu tes daerah, baru lanjut ke tes pusat. Oh gitu. Makanya sebelum masuk tes pusat itu ada tes parade. Itu nanti di ranking semua nilainya. Maksudnya tes ujian gitu? Ada Bukan. ujian tertulisnya juga sih. Itu nanti cuman nilai-nilai semua, hasil semua itu di jumlah di total, baru di ranking ini mana yang Oh bisa oke masuk oke. gitu. Ya, terus?
baru masuk tes pusat. Tes pusat itu juga hampir sama kayak tadi, tapi ada tambahan kayak tes psikologi maupun tes wawancara, mental ideologinya. Iya, iya. Baru nanti sama lagi ada kayak tes parade, itu baru menentukan siapa yang bakal lolos seleksi gitu. Nah, sorry nih ya, maksudnya aku nggak mau mengungkit luka masa lalu saya. Luka masa lalu. Luka masa lalu. Kita luka nyambung. masa lalu. Nah, sorry. Maksudnya kamu di 5 kali itu, maksudnya kamu gagal di Di apa gitu. Pertama di kesehatan, Kenapa kamu udah sakit? ya Jangan nggak sedih dibilang dong. bukan Enggak. sakit sih, Tapi kayak emang kekurangan gitu. Ya, ya jadinya ya udah, itu mungkin nggak ada kayak toler lagi, jadi dibilang gitu langsung jatuh gitu aja. oh gitu. Ya, Iya, maksudnya ada apa sih kalau misalnya maksudnya matanya ada yang minus banget gitu, itu dia nggak bisa. ya, Ya, misalnya kayak gitu ya. ya seperti Oke. itu. Terus di kesehatan aja atau Yang kedua itu ya kesehatan juga, tapi di lain tempat. Bukan, maksudnya kan tes kesehatan itu ada beberapa, Tapi kurangnya sama. tapi bukan yang di awal, tapi ada yang lain gitu. aturannya tadi sama? Ya aturannya sama, tapi bukan di bagian itu, bagian yang lain, tapi itu masuk bagian kesehatan. Yang ketiga itu di administrasi. Sampai yang kelima itu di administrasi, karena yaitu alokasi. Kalau yang pertama itu emang dipermasalahkan KTP sih. Gitu. Soalnya waktu yang ketiga itu udah bukan daftar di Surabaya lagi, tapi di Kupang. Jauh banget. Itu gimana tadi kamu asalnya dari Mojokerto. Ya, Terus ininya di Surabaya. ya, Terus akhirnya di Kupang. ya, mencoba Oh, di sana peruntungan baik daftar di sana. Ya, Oh, siapa oke. tahu gitu. Oh gitu. Wow. Oke. Itu sorry, itu kamu emang cita-cita dari kecil mau jadi TNI atau? Iya, itu cita-cita dari TNI karena Cita-cita dari TNI. sorry. Itu cita-cita dari kecil karena ngikutin sosok ayah yang juga notabene anggota TNI gitu. Ya, wow. Wah, aku dengernya itu harusnya sedih sih. Tapi kok aku ketawa sih? Gimana sih? Maaf ya, Mel. Ya, gak apa-apa, ada Ya, juga masa lalu. Iya, masa lalu. Kan masa lalu tuh bikin belajar. Ya, pembelajaran. Nah, sekarang kan kita nggak hanya mau dengar dari Melki aja ya kan? Ya. Kemudian juga dari si cantik Widya. Oke. Bolehkah ceritakan apakah kamu mau jadi anggota TNI juga atau apa? Ceritakan dong. Kalau aku sih berbeda sih sama Melki. Kalau Melki kan lebih ke, dia itu cita-cita dari awal gitu. Memang dia itu pengen jadi tentara gitu. Nah kalau aku beda. Jadi ceritanya banyak orang yang bilang, teman-teman gitu kan dari SMP, dari lingkungan keluarga juga bilang, kayaknya badanmu bagus deh, cocok gitu. Kalau misalnya masuk di anggota-anggota gitu. Wah, iya emang Gitu. mantap. Gitu-gitu. Nah, terus akhirnya, tapi kalau dari kemauan sendiri sih sebenarnya nggak pengen. Karena lebih pengen seperti jurusan saya sekarang. Jadi pengen jadi guru gitu sebenarnya dari awal. Tapi belum terpikir. Nah, abis itu pas SMP itu sudah coba menghindar. Menghindar waktu ada tes-tes kayak paski gitu kan. Tingkat banyak sih, dari tingkat kecamatan, dari kabupaten dan seterusnya. Coba menghindar tapi nggak bisa karena pasti dari tinggi aja udah kayak kamu minggir gitu, pasti udah langsung gitu. Iya, benar-benar. Jadi kayak sampai kemarin tuh udah pernah coba yang waktu terakhir yang itu SMP. Jadi SMP sampai SMA tuh udah kayak paski dan selalu kalau ada paski itu pasti masuk dan masuk. Gitu. Nah, yang terakhir itu udah menghindar sebenarnya karena kan sudah yang tahun sebelumnya di SMA itu, tahun sebelumnya itu udah masuk paski tapi masih tahap yang awal. Gitu kan. Nah, yang waktu tahap berikutnya karena ada tes lagi. Terus akhirnya yaudah yang kemarin ikut paski masuk lagi gitu kan. Terus pas waktu ini aduh
Karena udah ngerasa kayak capek gitu loh Kak. Capek kan karena dibentak-bentak ya kan. Bosen juga. Oh, biasa. Bosen? Kayak capek Kak, Iya, capek. Kayak capek. gimana ya, kayak sebelum makan aja kayak, kamu mau makan kan? Iya. Ya udah guling dulu ya sekarang, push up dulu ya 5 Atau kali. nggak lari. Gini lah gitu. Salah jawab aja udah. Hukuman. Ambil Susah jatah ya, itu, apa gitu. sesusah itu? Iya. Iya. Itu paski doang. Iya, paski. Bahkan Paski tuh menyenangkan nggak sih? Maksudnya aku tuh kalau jadi anggota paski ya, aku ngebayangin tuh kayak, Eh, aku anggota paski, hello, ya mbak please, hormati aku gitu. Aku tuh biasa gitu. menyenangkannya pas ini setelahnya sih. Setelah Setelahnya. jadi purna paskinya itu Iya. senang. Oh, ya ada kan? purna paski. Ada purna paski dari PPI. Hai. Aku nggak tahu ya istilah-istilah itu. Oke, lanjut. Nah, Terus. Tapi pas ini karantinanya itu yang kayak makan hati ya. Iya. Kayak gitu, kayak harus jawab aja dari depan harus ada kata siap gitu. Apalagi kalau ada senior ya kan Kak. Ketemu di luar aja, ketemu sama senior. Kayak, aduh ada senior. Kalau nggak hormat nanti besok di markas besar dihukum ya kan. Mau dihormati nanti dikira SKSD ya nggak? Iya. Susah itu. Iya, Sampai seperti bilang, itu. Nanti pernah jadi kayak cerita gitu kan. Jadi waktu itu pergi sama temen gitu kan ke kafe. Terus ada senior, abang senior. Saya sudah tahu kalau dari postur-posturnya ini kayaknya abang senior gitu. Ganteng nggak? Apa sih nggak lumayan gitu ya? Oke, terus. Iya, oke. Nah abis itu nggak nyapa, pas latihan. Kamu kemarin ketemu saya nggak nyapa ya? Jadi mau kamu apa? Kamu tuh belum jadi, sudah. Ya siap maaf bang gitu. Cuman bisa jawab itu. Karena kalau jawab yang lebih, kamu berani ya? Oke, ambil jatah gitu ya. Karena dari situ, oke, singkat cerita. Jadi kayak capek kan dari semuanya itu. Jadi kan pas waktu disuruh masuk ke situ, ya kan? Disuruh masuk ke situ kayak ngerasa, aduh udahlah ya, nggak mau. Nggak mau gitu. lagi gitu kan. Males bener-bener. aku, senioritas itu aduh sudahlah. Wah. Capek gitu. Terus. Ya walaupun ada senangnya pasti senior di luar sana juga senang. Kalau punya junior ya kan. Iya. Ketemu di mana, wih wibawa. Iya. Seperti itu emang. Kayaknya aku pas ketemunya yang pas senior kan. Jadi kayak yuk Kayak pon. gitu kan. Tapi juniornya itu ngerasa kayak Tertekan. nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Nah dari situ, pas waktu SMA, di SMA itu ada kayak suatu yayasan, tapi itu pertama sih bukan Apple atau TNI sih sebenarnya, lebih ke kayak maskapai penerbangan gitu. Nah gitu. Nah itu tuh kayak tes, karena kebetulan dari alumni SMA kami itu ada yang jadi pramugari itu lumayan banyak gitu. Nah jadi makanya dari yayasan yang itu, bukan yayasan kayak lembaga gitu, lembaga yang itu tuh kayak ngetes gitu dari kami gitu. Nah pas akhirnya dites lah fisik apa segala macamnya, sama sih hampir mirip kayak itu, cuman Kayak nih, tentara. ya hampir mirip, beda tipis lah. Nah terus abis itu udah langsung itu saya sudah firasat, aduh dari tinggi aja gue pasti masuk ini, pasti. Abis itu udah bener, udah kamu masuk, akhirnya terus pulangnya bilang sama orang tua. Ini pramugari nih. Pramugari. Untuk pramugari. Oke. Pramugari Terus. dulu. Nah, bilang sama orang tua, terus orang tua bilang, ya kalau misalnya emang memungkinkan sih nggak apa-apa. Gitu. Karena kebetulan dari bapak itu dulu tuh kayak keluarganya tuh banyak anggota gitu loh. Bahkan adiknya sendiri tuh juga pernah tes. Kalau dia nggak tahu ya saya lupa. Dia udah pernah tes atau enggak. Karena nggak pernah cerita. Iya, oke. Nah, habis itu jadi kayak mendukung gitu, mendukung 100, ya bukan 100% sih, kayak mendukung, ya udahlah pokoknya tekunin aja gitu. Apalagi pergaulan. Terus. Nah, apalagi pergaulan ya. Iya. Bukan pergaulan, lingkungan. Lingkungan. Nah, teman-teman tuh banyak yang kayak mendukung juga, jadi sering kayak latihan fisik bareng. Wow. Gitu, ya. Nongkrongnya beda ya emang. Latihan fisik bareng, lari-lari bareng gitu. Terus akhirnya ya udah, lari-lari di mana? Lari-lari dari, aku juga lari-lari sih kalau kita nongkrong, lebih ke lari dari kenyataan. Waduh. Sakit itu. Nah, dari situ. Nah, terus. Oke. Itu pramugari, lanjut. Lanjut. Habis itu aku bilang, enggak, aku nggak mau. Terus bapak bilang, loh gimana sih? Banyak orang yang mau loh, kok kamu malah nggak mau gitu? Iya, itu opsi aku loh, bahkan mau jadi pramugari, cuman Ya, apa-apa. nggak usah. Enggak, aku nggak mau. Iya, oke. Terus akhirnya ada tes ini
Akpol sih, aku nggak mau langsung coba ke TNI karena kayak aku rasa itu tinggi banget gitu kan. Ini tuh susah banget apa? Cewek juga sama tak? Susah. Iya, Sesusah itu. Susah. Kayaknya lebih gampang Polisi. Akpol, ya, Oh, oke, polisi oke. gitu. Makanya temen ngajak juga, coba lah yuk berkas-berkas aja dulu sama aku bareng-bareng gitu kan. Habis itu tuh sebenarnya di luar pengetahuan orang tua. Jadi kayak masukin berkasnya di luar pengetahuan orang tua. Wow. Jadi masukin berkasnya tanpa mereka tahu. Nah mungkin setelah ini nanti kan tahu. Ya, untuk orang tuanya Widya. Gitu ya kan. Nah terus akhirnya dari berkas aman dari berkas. Terus waktu yang tes kesehatan itu sebenarnya sempat ikut juga aman. Terus tapi dalam diri kayak orang dulu aja aku ngomong kayak capek gitu kan. Kok sekarang aku terjun lagi ke dunia Iya. ini gitu. Nah akhirnya aku bilangnya sama orang tua waktu itu kayak cuman nganter temen ini. Oh, nganter. Cuman nganterin gitu. Oh, iya. Jadi Tapi sekarang sebenarnya sekalian. sebenarnya mau coba iseng karena banyak orang yang bilang kayak kamu cocok COVID. Ah masa nggak berani sih kayak gitu. Ya begitu. Masa nggak berani sih gitu-gitu. Ya udahlah. Karena sebenarnya merasa tertantang aja sih gitu. Nah dari situ udah selesai dan akhirnya ngomong sama orang tua, tapi ngomongnya cuman kalau seandainya aku masuk Akpol dan segala macamnya gimana? Wih, mereka langsung welcome dong. Langsung kayak seneng gitu. Nggak apa-apa gitu, yaudah terusin aja ya. Jadi kalau misalnya ngomong kan, Bu atau Pak mau lari-lari gitu. Oh iya gitu. Nanti mau pulang jam berapapun is okay. Gitu, karena alasannya untuk latihan. Oke. Gitu, makanya akhirnya. Nah dari situ tapi belum pernah kayak ngungkapin cita-cita asli gitu, kayak sebenarnya sih pengennya jadi guru gitu, belum pernah. Belum pernah. Jadi orang tua nggak tahu sebenarnya kamu jadi guru. Enggak awalnya. Awalnya sih nggak tahu gitu. Itu berarti ya cita-citanya Widya awalnya guru. Tapi ya sebenarnya iseng dan karena orang juga kayaknya maksudnya lingkungan tuh mendukung gitu kan, kayak ayo wes body dan tinggi dan segala macam kan udah mantap ya kan. Udah cocok. mencukupi lah menurut orang. mereka. Iya, udah cocok gitu ya kan. Nah, oke. Nah, sekarang kalian kan sekarang nggak dua-duanya gitu kan, nggak masuk Akpol, pramugari, kemudian kamu nggak masuk di anggota TNI gitu. Orang tua kayak waktu itu saat itu maksudnya oke sekarang kalian memutuskan masuk ke sini. Orang tua gimana? Dari siapa dulu nih? Dari Dari aku. oke, iya. Kalau untuk orang tua sih ya mendukung sih kalau masuk sini. Tapi mendukung tuh karena ya udahlah daripada nganggur kayak gitu, atau mendukung emang ya udah nak kamu gimana gitu. Enggak sih, justru orang tua mendukung karena ya di keluarga belum pernah ada yang jadi hamba Tuhan. Oh, so sweet. Jadi ya mendukung untuk melayani keluarga ya, ataupun nanti bisa membangun jemaat ya, itu malah didukung penuh sama orang tua. Karena kebetulan orang tua juga bisa dibilang majelis juga lah di gereja. Iya. Aktif ya dalam pelayanan. Iya, aktif di gereja. Oh gitu. Jadi orang tua sebenarnya mendukung karena beliau juga karena ayah bapak itu anggota dulu. Iya. Terus habis itu ya kalau kamu mau TNI ya udah aku juga dukung gitu karena papa gitu kan. Tapi ya didukung juga kalau kamu masuk hamba Tuhan gitu. Iya. Gitu. Kalau Widya? Gimana? Kalau aku Iya, kamu gimana? Kalau aku awalnya nggak tahu sih mereka ini sebenarnya setuju atau enggak. Asumsi aja dari gue, dari aku. Ya kan? Penyelesaian habis tayangan ini ya. Jadi awalnya tuh gini, aku ngomong kayaknya nggak usah dia masuk itu kayaknya karena berat gitu kan, nggak tahu apa ya, aku ngomongnya berat gitu kan mereka. Terus bilang berat dalam hal apa gitu kan? Ya aku pengen kuliah gitu kan, aku pengen kuliah. Akhirnya ngomong. Lanjut sebelum lanjut. Akpol itu gak kuliah? Ada yang kuliah sih, kuliah sih, tapi ya latihan. tapi lebih ya itu. Latihan dan belajar pastinya. Oke, jadi nggak kayak anak kuliahan tapi kan?
Kalau akpol. Nggak. Oke. Lanjut. Mirip lah, ya gitu. Berat, Nah, abis oke. itu abis itu ngomong kalau pengen jadi guru. Nah, tapi nggak langsung ngomong jadi guru agama karena mereka pasti kan gitu, kayak gitu kan, guru agama gitu kan. Jadi terus langsung, karena aku juga berat gitu kalau ngomong jadi guru agama karena dari sikap sebenarnya tidak mencerminkan sekali kalau sebagai seorang panutan yang Iya, benar. baik sebagai hamba. Benar-benar. Kalau guru agama itu kan memang kayak mesti suci, kudus, tiada bercela ya kan. Iya, harus Maksudnya seperti itu tuntutan cerminnya. benar. Oke. Nah, begitu. Oke, lanjut. Ya. Habis itu bilang, terus akhirnya dibilangnya, oke mau jadi guru apa gitu. Ya nggak tahu lah, nanti kita lihat gitu. Aku bilang gitu. Nah akhirnya coba tes yang sekarang lagi booming juga, yang SBMPTN, SNMPTN, ke universitas-universitas termasuk UM pernah. Pokoknya gitu. Malang ya, bukan Makassar. Iya. Nah, apalagi Majalengka gitu kan nggak mungkin. Dengan 2 jurusan. Jurusan yang pertama itu sastra Jawa, karena saya orang Jawa. Wow, ada jurusan sastra Jawa. Ada. Nanti jadi guru agama Jawa. Guru agama Jawa. Bahasa Jawa maksudnya. Oh, guru bahasa Jawa. Nah, itu. Oh, terus yang kedua itu jurusan sendera tasik. Seni muri, ya itulah. Sendera tasik, aku nggak tahu loh. Masih sih kan? Iyo, Sendera tasik. Seni Seni, musik, dan tari. dan tari. Oh, Iya itu pokoknya berhubungan dengan seni. Oke. Baru pernah dengar juga sih. Ya, Kita mungkin tahu, cuma nggak tahu singkatannya Iya, itu. iya. Oke. Nah, terus dari situ kenapa milih itu? Kalau yang pertama karena orang Jawa ya kan, terus suka tentang bahasa Jawa gitu. Nah, kalau yang kedua karena memang dari selain aktif di dunia yang gitu, yang kayak paski apa segala macam, aktif juga di dunia seni gitu. Khususnya tari. Tari gitu, kalau musik sih nggak terlalu. Gitu ya. Nah akhirnya terus pernah ikut lomba-lomba segala macam, terus pernah sampai juara nasional dan segala macam di tari-tari gitu. Nah terus banyak orang bilang juga kalau seandainya masuk, kalau ada piagam tuh agak bagus gitu, agak bisa mendorong. Ada, gitu ya kan. benar. Nah akhirnya cobalah dan ternyata hasilnya saya gagal. Jadi untuk kalian yang gagal. Ntar dulu. Oh, oke, gagal. Iya itu Iya tadi. dua-duanya. Dua-duanya gagal. Dua-duanya gagal. Nah aku langsung terus jadinya gimana dong gitu kan. Akhirnya terus bilang sama orang tua, Bu, ibu dulu karena lebih dekat sama ibu. Bu gagal gitu. Terus ibu bilang, ya wes kan berarti bukan jalanmu gitu. Ngomongnya sih gitu. Gitu ya wes memang bukan jalanmu gitu. Terus akhirnya ini terus. Iya terus. Enggak, terus habis itu orang tua gimana? Ya udah sampai di situ lah kayak bilang, ya udah kalau kayak gitu kamu mau ngapain sekarang, nikah mau apa gitu. Langsung gitu. Ya. Yo kan udah poin Iya, gitu. iya. Mau ngapain gitu. Enggak, pokoknya aku tetap mau kuliah gitu. Terus maunya jadi apa gitu. Ini akhirnya agak terberat, jadi digumulin dulu. Terus kebetulan kemarin itu dari SMP sampai SMA jadi ketua persekutuan doa. Padahal nggak terlalu ini banget sih. Tapi jadi ketua ya kan. Iya. Aku mikir kayak coba gitu kan, coba ya kan. Terus digumulin apa segala macam. Terus abis itu setelah ngumpulin itu kan masih SMA, masih sekolah. Masih sekolah, terus abis itu aku lihat terdorongnya banget tuh karena lihat teman-teman. Karena kebanyakan dari anak muda sekarang gitu, kayak mereka itu kayak males, bahkan bisa dibilang kayak acuh tak acuh gitu loh dengan kegiatan-kegiatan rohani. Ya. Benar. Kayak mereka lebih milih kayak malam minggu ya udah kalau gitu kita malam mingguan gitu kan sama teman Evan di kafe gitu kan. Iya. Daripada cuman kayak ikut persekutuan doa kah, ikut ibadah pemuda yang Iya, malam minggu. malam minggu, Gitu. benar. Nah, aku ngerasa kayak ini nih yang salah nih sebenarnya dari kitanya atau dari gurunya gitu. Nah, terus ini agak sedikit bisa dibilang nakal sih. Kayak bikin penelitian kecil-kecilan. Wes, penelitian. Penelitian nggak tuh ya? Oke, lanjut. Gitu lah. Nah. Itu terus abis itu pas dicek ternyata ini apa? Dua faktor itu mendukung. Yang pertama dari dirinya sendiri memang ngerasa mungkin dari lingkungan lebih dukungnya kayak ya main-main gitu kan, atau yang mereka tuh broken home yang ya gitulah, yang sakit hati dengan Tuhan gitu. Tapi nggak banyak juga
kebanyakan, tapi nggak semua. Kebanyakan itu karena guru agamanya yang kurang aktif untuk ini, Oh, oke. ngajak gitu. Atau kalau enggak, kalau di Kediri kan, di Kediri. Oh, kamu dari Kediri? Oh, oke. Kediri Pride. Ya dari Kediri tuh, kebanyakan kayak satu guru itu biasanya ngajar di berbagai sekolah gitu. Jadi itu kayak akhirnya memungkinkan anak-anak itu untuk jarang ketemu sama gurunya. Oke. Jadi makanya interaksinya pasti buruk sama guru-guru agama. Jadinya kayak kalau diajak tuh cuman kayak kadang, nanti besok ini ya ibu mau cek gitu. Tapi ternyata waktu udah persekutuan doa itu nggak dicek gitu kan. Jadi kan mereka kayak, gak usah nggak dicek kok buat apa gitu kan. Iya, benar. Lebih baik gue main kemana. Nah akhirnya aku kayak ngerasa pengen aja gitu jadi guru agama. Ya Orang tua? supaya, nah kalau orang tua sih lebih kayak, ya aku ngomong sih pelan-pelan. Akhirnya yaudah deh nggak apa-apa gitu kan, kamu juga sering aktif pelayanan gitu-gitu sebelumnya. Terus ya nggak apa-apa, coba aja kalau misalnya Tuhan nanti menghendaki ya kamu terus gitu. Wow, oke. Aduh seru banget nih pembahasan kita di malam ini ya bersama dengan kedua narasumber aku. Dengan Melk dan juga dengan Widya. Kita bakal lanjut ngobrol lagi ya. Sebenarnya udah dari tadi sih kita cemilin ya kan, sambil ya. Tapi kita mau nyemil dulu dan aku mau ngajak kamu yang juga lagi nonton, kita nyemil dulu yuk. Oke deh, balik lagi ya. Tadi kita udah nyemil, udah minum bareng ya, walaupun belum habis ya. Sambil disemil. sambil diapain ya? Sambil diemil. Sambil diapain sih bahasanya? Sambil dicemilin lah. Ya. Dicemilin. Sambil dicemilin ya. Jangan kemana-mana, tetap dicemilin. Ya oke. Next ya, lanjut ke topik bahasan kita tadi gitu kan. Tadi udah dengar ceritanya mereka berdua yang seru banget dengan pengalaman mereka untuk daftar jadi abdi negara. Benar gak sih? Ya, abdi negara ya. Satunya mau jadi TNI Angkatan Darat, yang satunya bergumul juga dengan bukan bergumul sih. Ya dengan maksudnya ya mau juga sebenarnya, cuman capeknya itu loh ya kan, berat dan segala macam. Oke, kita mau lanjut omongin ya. Tadi Widya sempat singgung juga ya tentang akhirnya kenapa memutuskan untuk masuk ke sekolah teologi gitu kan, dan ambil jurusan pendidikan agama Kristen. Nah sekarang kita pengen dengar cerita dari Melki ya, yang jauh banget gitu kan, maksudnya dari TNI kemudian langsung ke sekolah pendeta. Nah gitu. Ya. Walaupun tadi sempat disinggung sih karena belum ada keluarga yang jadi hamba Tuhan gitu. Nah coba apa yang membuat kamu memutuskan untuk masuk ke sini? Ya, pada waktu itu pas terakhir setelah tes yang terakhir, itu kebetulan ada saya juga lagi mendampingi waktu itu di Kupang. Tiba-tiba saya mendapat mimpi sih, bilangnya. Iya, dapat mimpi bahwa kalau saya ini berdiri di mimbar, sedang pakai kemeja berdasi, sambil juga berkhotbah seperti itu. Jadi kayak akhirnya terlintas pikiran, oh ya kenapa enggak jadi hamba Tuhan aja gitu. Dan pada saat itu akhirnya aku juga masih mikir, masa iya sih kependetaan. Tapi akhirnya tunggulah, kalau gitu tanya aja sama Bapak Gembala gimana biar dapat kayak dikasih tahu lah ini informasinya itu seperti apa, terus bagaimana gitu. Ya akhirnya singkat cerita kembali lagi lah dari Kupang, baru berkunjung ke rumah Bapak Gembala. Akhirnya situ ditanya-tanya, emang kamu siap buat jadi hamba Tuhan? Itu kan jadi hamba Tuhan itu kan emang harus benar-benar dipanggil dan nggak asal-asal main masuk sekolah gitu aja. Meskipun itu bisa, tapi kan nggak mungkin. Jadi akhirnya Bapak Gembala pun ngasih saran dulu. Yaudah, sekarang kamu berdoa dulu, kamu gumulin. Apakah emang betul Tuhan manggil kamu atau enggak gitu. Soalnya biar nanti kamu ke depannya biar nggak setengah-setengah melayani gitu. Oke, akhirnya
dalam berapa waktu bulan, ya itu Beberapa bulan kemudian. berapa bulan kemudian, sorry Kak Ira. Iya nggak apa-apa, aku ngerti kok. Cuman aku tadi biar lucu aja. Ya oke, lanjut. Ini baru akhirnya ada suatu keinginan yang kayak mantap di hati untuk memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan dan juga melihat dari background keluarga ayah saya sendiri maupun dari mama belum ada dan juga merasa terpanggil buat melayani keluarga sendiri. Jadi seperti itu. Tapi ini fix ya, maksudnya itu udah dengan doa, dengan Iya. segala macam, bukan karena ya aku udah 5 kali nih nggak keterima, yang ngapain lagi, udah daripada nganggur gitu kan, bukan karena itu kan, tapi Bukan. emang benar-benar mantap Iya. panggilan. Wah puji Tuhan, mantap. Iya. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya. Kamu kalau lihat anggota TNI gitu sekarang, bilang anggota Iya, kalau lihat anggota. anggota, kamu gimana? Maksudnya kayak harusnya aku di situ gitu kan? Atau gimana? Ya, kalau melihat sendiri ya, apalagi temanku itu banyak yang lolos, temanku. Jadi kayak ngeliat temanku, temanku juga udah pada pakai seragam semua. Terus seharusnya aku juga sama-sama mereka, tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Mungkin ada rencana yang baik dari Tuhan untuk aku ke depannya. Kan karena kita nggak tahu apa akan hari esok yang akan datang. Seperti itu. Ya, aku melihatnya sih sekarang biasa aja kayak melihat ayahku sendiri gitu. Tak ngunyah. Iya. Jadi maksudnya udah berdamai ya dengan diri sendiri, maksudnya nggak lagi yang ya gitu. Maksudnya perasaan itu pasti ada lah ya, aku pikir. Ya. Apalagi dengan setiap proses yang dialamin, dengan setiap kegagalan, kamu pasti ada sempet yang rasa harusnya aku gitu. Iya. Perasaan itu ada, maksudnya aku pikir nggak salah lah itu perasaan itu. Tapi ya udahlah, tahu sekarang bahwa ya itu dalam rencana Tuhan. Iya. Oke. Nah sekarang Widya. Wid, aku dengar katanya kamu juga ada sakit ya? Sakit apa? Sakit ya. Sakit apa? Sakit hati. Langsung connect. Iya. Kalau dari sakit nih Kak, sakit beberapa bulan yang lalu sih, November 2021. Jadi itu kan ke rumah sakit. Nah dikiranya, ya awalnya tuh kayak mikirnya cuman kayak asam lambung biasa gitu, karena kan sempat dirawat juga 3 hari. Tapi waktu itu pernah sempat dicek gitu, di ronsen itu aman, lambung itu aman gitu. Tapi kenapa aku ngerasa nyeri gitu, di pokoknya bagian perut lah. Habis itu besoknya dokternya datang bilang kalau coba USG. USG. Jadi aku langsung kayak, hah? USG gitu. Maksudnya apa nih gitu kan. Nah, habis itu ya udahlah nurutin aja. Udah ngomong sama orang tua bilang ya udah nurut aja lah pokoknya apa kata dokter gitu. Habis itu pas di USG gak langsung keluar hasilnya, tapi kayak ngerasa aduh gimana ya, karena kan mikir kan kalau USG itu pasti menyangkut bagian rahim gitu-gitu kan. Terus apalagi terus sampai sempat ditanya juga nih, ini agak lucu sih, ditanya sama dokternya, suaminya mana Mbak gitu. Oh my god. Oh ya ampun, oke. Aku jadi kamu juga pasti panik sih kan, maksudnya kayak gila belum apa-apa kok udah di nganu. Terus bilang oh belum nikah dok gitu, langsung oh belum nikah gitu. Kok datang ke sini, maksudnya kayak ke USG gitu, kenapa gitu. Karena kemarin nyeri kan, ditanyakan nyeri itu di bagian perut bawah gitu. Terus abis itu oke lah tidurlah gitu. Abis itu di situ tuh udah disinggung sedikit sebenarnya, disinggung kalau kayaknya bermasalah di ovariumnya gitu. Bermasalah di ovarium, aduh aku mikir banget. Nah, akhirnya tanya sama dokter, kira-kira kenapa ya, karena apa ya dok gitu. Terus dokter bilang, kamu atlet ya? Pertamanya bilang gitu. Bukan, saya bilang gitu. Tapi saya sering nari sih dok, saya bilang gitu, dance gitu. Pokoknya ya semuanya lah gitu. Nah, oh mungkin karena itu, katanya gitu. Karena kayaknya rahimmu tuh agak geser gitu loh. Jadi akhirnya tuh kayak nanti kayak ini height-nya gitu, itu nggak lancar gitu. Akhirnya
akhirnya bermasalah gitu. Oh ya udahlah. Terus habis itu besoknya keluar hasil USG-nya. Di dokter bilang kalau di ovarium sebelah kanan itu ada kista. Gitu. Ya, ada kista. Pertamanya itu 1,2 cm. 1,2 kilo. Oke, terus 1,2 cm. Terus awalnya dokter bilang nggak apa-apa kok ini katanya. Tapi kalau mau besar ya pokoknya rajin periksa aja gitu, check up gimana. Nah di situ udah kayak ngedown gitu loh Kak. Ya ampun gitu kan. Kenapa harus kayak gitu kan, harus sakit gini gitu. Padahal kan ya kalau bisa dibilang ya kayak aku tuh udah kasih semuanya, seluruhnya gitu buat Tuhan. Kayak keinginan-keinginan yang harusnya tercapai, ternyata Tuhan tidak izinkan untuk itu terjadi, kayak berusaha untuk nerima. Ya udahlah kalau gitu aku pelayanan semuanya di sini, makanya kayak aku kasih semuanya, nari lah, aku latih adik-adik juga gitu kan, supaya kayak apa yang aku terima juga teman-teman juga rasain gitu. Pokoknya semuanya lah udah aku kasih gitu kan. Sampai orang-orang bilang, teman-teman yang jadi tadi nyambung sama Melki, teman-teman yang jadi abdi negara bilang, makanya udah dari awal kan ngapain lu nyerah kayak gitu kan. Terus kayak aku tuh mikir ya udah nggak apa-apa gitu kan. Aku kan kayak ya udah kayak aku tuh rasa kayak aku mulai nyaman dengan posisi ini gitu. Bahkan kalau sampai pelayanan gitu pun kadang lupa sama semuanya. Sama semuanya gitu. Apalagi kalau pas pegang HP pun terkadang itu tersisihkan. Apalagi pokoknya gitulah, pokoknya lebih kayak fokus pelayanan gitu. Terus pas dikasih sakit itu tek langsung kayak sakitnya itu gara-gara itu gitu kan, kayak aduh Tuhan gitu. Makanya itu sempat nyerah gitu apa segala macam. Tapi banyak orang yang nguatin gitu kan, partner gitu kan. Partner semuanya tuh menguatkan, partner pelayanan, partner di rumah dan semuanya. Itu menguatkan ya, nggak apa-apa, lebih baik ketahuan dari sekarang daripada nanti udah kayak stadium-stadium akhir baru ketahuan gitu. Terus apa yang kamu rasa selama ini? Ya aku sih nggak rasa apa-apa sih, tapi memang haidku memang nggak lancar gitu. Kadang 3 bulan, 5 bulan itu bisa nggak datang bulan gitu. Jadi kayak rasa, aduh. Tapi awalnya itu mikirnya karena ya mungkin stres gitu kan. Mungkin stres, karena orang biasanya biasa itu stres gitu. Tapi itu bukan karena itu, saya ternyata gitu loh. Jadi kayak ya udahlah nyerah. Nah terus pas kemarin ke Kediri, pulang Kediri, itu diperiksakan lagi. Dan ternyata diameternya itu bertambah. Dari yang 1,2 jadi 2 cm. Jadi aku makin ketar-ketir dong. Aduh Tuhan gitu. Gimana ya kalau disuruh berhenti pelayanan untuk nari apa ya nggak bisa. Kayak aku tuh kadang mikir, kadang ngomong juga sebagian dari hidupku tuh tari gitu. Aku suka nari gitu. Daripada aku kecewa dengan semua yang dulu, ya lebih baik sekarang udah fokus nari buat Tuhan apa segala macam, pokoknya semuanya itu. Kayak sempat 2 meter gitu. 2 meter maksudnya. 2 meter mana badan kita? Terus 2 centimeter, terus habis itu aduh Tuhan. Ya udah, terus habis itu ngomong sama ibu. Nah pas balik ke sini tuh sebenarnya gak ada rencana apa-apa, tapi karena dipikir daripada mengganggu, karena kan harus ke rumah sakit bolak-balik lah apa segala macam, jadi ribet prosedurnya, malas ngurus ya kan. Akhirnya sempet untuk cuti dari kuliah. Gitu. Itu udah urus surat keterangan dari sponsor udah, dari orang tua udah, dari kaprodi udah. Tapi masih intens gitu sama kayak orang tua rohani gitu kan. Intens untuk komunikasi, abis itu dia bilang, ya pikir-pikir dulu lah Dok, gitu kan. Jangan ini, kalau masih bisa bertahan, ya bertahan gitu. Tapi kan nggak bisa gitu, karena aku mikirnya ya, karena kan kita di sini juga hidupnya berasrama kan nggak. Nah gitu, jadi kayak hidup berasrama dengan penyakit itu tuh kayak susah gitu. Karena kan kita nggak bisa lagi angkat-angkat berat gitu-gitu. Kita nggak bisa lagi kerja-kerja yang keras yang dulu bisa dikerjain, sekarang nggak bisa gitu. Jadi kayak kalau mau ngerepotin saudara kamar juga, kalau terus-menerus pasti nggak enak gitu kan, nggak enak. Kayak rasa, aduh, ya masa aku terus-terusan ngerepotin mereka gitu. Makanya bilang ibu, terus kasih pengertian sama ibu, sama orang tua, sama sponsor, terus mereka bilang, ya udah kalau gitu ambil cuti aja gitu, ambil cuti. Nah ternyata, waktu itu dari kampus tuh minta rekap hasil medis yang paling terbaru gitu. Nah makanya periksa. Nah pas periksa ternyata ada masalah gitu.
kayak nggak bisa registrasi gitu loh. Sampai nunggu tuh berjam-jam, nunggu di rumah sakit sampai bingung aku harus ngapain gitu. Sampai catat sama Kaprodi juga bilang kayak, Bu nggak bisa ya kalau misalnya rekam medisnya yang kemarin gitu. Terus nggak bisa, harus yang terbaru Dok supaya lebih kuat gitu kalau kamu memang mau cuti gitu. Akhirnya aduh gimana nih Tuhan gitu. Akhirnya mau tutup praktek dokternya, mau tutup kan tutupnya jam 1, setengah 12 itu udah berhasil registrasi. Akhirnya udahlah terus periksa. Nah di situ tiba-tiba inilah mukjizat Tuhan. Apa? Gimana? Jadi tiba-tiba waktu diiniin, aku tuh bilang sama partner gitu kan Kak yang nemenin masuk, kayak bilang, aduh kok deg-degan ya gitu. Kayak kemarin-kemarin tuh kok enggak gitu, sekarang kok deg-degan banget. Terus mereka bilang, katanya kalau deg-degan itu nanti nggak apa-apa loh Mbak Wit gitu kan. Terus bilang, iya ya semoga lah ya gitu. Soalnya aku juga nggak mau nunda lagi gitu kan, kuliah dan segala macam. Akhirnya pas masuk, dokter USG. Oh iya. Terus aku kayak deg-degan, aduh gimana ini apa gitu kan. Oh iya, terus habis itu duduk kan bilang, ya jadi Nona Widya gitu kan dikasih tahu. Jadi ini kisahnya itu udah mengecil gitu. Puji Tuhan. Jadi kan luar biasa banget sih, kayak mengecil gitu. Jadi kayak kamu nggak perlu lagi, pokoknya waktu ke depan ini recovery aja gitu. Pokoknya terus aku bilang, karena saya suka nari, jadi aku bilang, tapi kalau saya nari lagi gimana dokter? Dokter bilang, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa kok gitu. Nggak akan mempengaruhi lagi gitu. Tapi ya jaga-jaga, jangan terlalu karena udah seneng terus langsung di gitu loss kan, gitu. loss, terus akhirnya nanti membesar lagi. Iya. Jadi kalau sekarang sih lagi proses recovery gitu kan. Tapi luar biasa sih Tuhan. Puji Tuhan, emang Tuhan itu baik Baik banget. Ada waktunya masing-masing gitu kan. Tadi aku sempat dengar yang teman-temannya Widya, ngapain lagian kamu nyerah gitu kan. Maksudnya apa ya? Maksudnya nggak menutup juga di sana dia akan baik-baik saja gitu. Ketika mungkin kamu jadi anggota terus kemudian akan sehat selalu gitu kan. Nggak menutup kemungkinan juga, nggak menjamin juga gitu. Dan ya aku percaya lah, maksudnya semua tuh nggak ada yang kebetulan ya, ketebulan lagi. Nggak ada yang kebetulan gitu kan. Semua ada dalam rencana Tuhan masing-masing dan prosesnya. Mungkin Melki juga Tuhan izinkan sampai 5 kali gagal gitu kan. Aku kalau jadi Melki aku yang kayak, kak mana aku gagal 1 kali aku nggak mau lagi gitu. Apalagi gagalnya nggak terlalu berat sih. Administrasi mah. Iya kan, tapi sampai 5 kali. Maksudnya itu ada semua dalam proses rencana Tuhan gitu ya. Widya juga gitu, maksudnya aku loh udah ikut maunya Tuhan pelayanan ya aku terus gitu kan. Terus kok malah dikasih sakit yang kayak gini gitu kan. Tapi ya itulah tadi, Tuhan tuh selalu baik gitu ya. Apapun dan bagaimanapun waktu dan keadaannya gitu ya. Mantap Jaya. Nah sekarang yang terakhir sih, mungkin kalian ada pesan nggak sih buat teman-teman yang mungkin juga lagi struggling gitu ya. Ada juga mungkin teman-teman yang nonton nih terus pengen juga masuk Akpol, pengen juga masuk TNI atau juga ya pengen kuliah gitu ya, pengen SMA mungkin di mana di sekolah keinginannya ya, di tempat keinginannya dia. Terus apa sih mungkin yang gagal SNMPTN gitu ya. Aku kayak dulu enggak sih, aku pas masuk kuliah aku kayak enggak melo iku deh koyoke. Jadi waktu enggak mandiri juga. Jadi jalur manual. Kan itu udah dari SMA kelas 3 kan, maksudnya itu semua di sekolah tuh udah datang gitu. Terus aku kayak enggak dong gitu loh kalau itu tuh untuk SNMPTN, jadi aku enggak daftar ya, pikir kok itu buat yang pinter-pinter pikirku gitu. Ternyata itu untuk semua ya SNMPTN itu kan. Nah terus ya mungkin ada pesan dari kalian ya yang mungkin udah pernah di posisi itu, terus kemudian tidak sesuai keinginan gitu kan. Sesuai keinginan pun kemudian harus di tengah jalan harus yang malah begitu, misalnya sakit dan apa segala macam. Mungkin ada pesan dari kalian untuk teman-teman yang nonton yang mungkin lagi mau, ini kan memang hari-hari ini hari-hari ujian nggak sih? Bukan ya, belum ya? Kalau Lama nggak sekolah soalnya. Udah mulai sih. Iya udah mulai ujian sekolah kelulusan gitu-gitu kan. Oke, silakan dari Melki. Oh dari aku. Kalau dari aku untuk kalian semua yang mungkin saat ini lagi jatuh down, jangan pantang menyerah, jangan putus asa, jalani terus. Kalian harus berjuang, gapai impian kalian.
Dan jangan lupa tetap terus berdoa. Ya, itu paling penting. Kalau dari aku, buat kalian yang ini sekarang lagi nyerah mungkin. Kalau bukan saran sih, kayak lebih tepatnya kalian tetap harus survive, andalkan Tuhan ya kan. Pokoknya never give up lah, kayak tema kita. Yes. Never give up. Pokoknya harus andalkan Tuhan, pokoknya Tuhan itu nggak pernah salah untuk menempatkan kalian dimanapun saat ini ya kan. Kalau seandainya kalian sekarang gagal, mungkin ada di next time kalian bisa lebih lagi untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kalian gitu kan. Supaya juga lebih kedepannya kalau bisa sih, kalau dari aku sih kayaknya berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Wes. Luar biasa. Gitu sih. Pokoknya selalu andalkan Tuhan. Iya benar ya. Iya benar, jangan pernah menyerah, jangan menyerah ya, jangan menyerah. Terus juga aku pikir kalau misalnya keinginan kita tidak terpenuhi, ya, rencana kita tidak terpenuhi, aku pikir mungkin itu waktunya kita juga untuk evaluasi diri gitu loh, kayak ini keinginanku yang mau jalan atau keinginan Tuhan gitu ya, kehendakku yang mau jalan atau kehendak Tuhan gitu. Jadi ya Melki dengan ceritanya dia 5 kali gagal, mungkin yang nggak harus misalnya teman-teman harus sampai 5 kali gitu untuk mengerti kehendak Tuhan, nggak harus juga ya. Gagal tuh nggak enak, aku juga pernah gagal gitu ya, aku berapa kali daftar sekolah tapi gagal terus gitu kan. Tapi maksudnya ya harus evaluasi lah, jadikan itu bahan pembelajaran untuk kita, inikah kehendak Tuhan gitu. Mungkin bukan itu. Aku percaya bahwa lembah kekelaman, ketika Tuhan percayakan kita ada di bawah di lembah kekelaman, itu juga jadi sekolahnya Tuhan gitu buat kita. Dan ada satu kutipan kemarin juga sempat teman aku bilang, Tuhan menghancurkan rencanamu supaya rencanamu itu tidak menghancurkan kamu. Oh iya. Ya, jadi kita pasti punya rencana, punya cita-cita, punya keinginan gitu kan, atau mungkin orang tua juga pengen yang terbaik buat kita gitu kan. Tapi yang harus pertama itu Tuhan gitu. Kita ini lagi jalanin kehendak Tuhan atau enggak, prioritaskan Tuhan, andalkan Tuhan dan tetap berdoa. Jangan ketika kamu udah gagal terus kayak aku manusia paling gagal di dunia ini ya. Nggak usah gitu juga, nggak usah berlarut-larut dalam kesedihan gitu, jangan. Pokoknya intinya jangan pernah menyerah, tetap semangat. Apa yang dipercayakan sama Tuhan Yesus buat kamu sekarang, lakukan itu dengan semangat, dengan doa gitu ya. Itu setuju pas? Setuju. Oke. Nah, aku mau bacain satu ayat firman Tuhan ya, kesimpulan. Ayat firman Tuhan dari Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Aku percaya teman-teman udah pasti tahu lah ceritanya Ayub ya. Aku kalau jadi Ayub, ampun deh, aku langsung mati aja gitu kan. Karena susah banget gitu kan hidup dia gitu kan. Nah di Ayub 2 ayat 10 ini konteksnya dia lagi ngomong sama istrinya gitu kan. Karena istrinya kayak, kamu tuh masih mau saleh sama Tuhan, masih mau sama Tuhan gitu kan. Udah tinggalin aja gitu. Nah kemudian Ayub ngomong gini, di Ayub 2 ayat yang ke-10 dia bilang, aku baca penggalannya aja. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kemudian dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah gitu ya, jadi ya walaupun Allah tuh, aku percaya ya, Tuhan Yesus tuh gak pernah kasih kita yang buruk, gak pernah merencanakan yang buruk buat kita ya. Walaupun kadang kita sebagai manusia ya dengan otak kita yang terbatas ini, kita pikir Tuhan jahat banget sih, ini aku tuh kan maunya gini gitu kan. Kita melihat bahwa Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh buruk dan apa segala macam. Tapi pada dasarnya enggak, Tuhan gak pernah kasih yang buruk, gak pernah merencanakan yang jahat juga buat kita anak-anaknya. Jadi ketika kita udah menerima yang baik, ya ketika ya itu tadilah, ketika kita ada di bawah dalam lembah kekelaman, kita lagi stres, sedih dan apa segala macam, rasanya mau nyerah aja, jangan sampai berbuat dosa, jangan menyalahkan Tuhan Yesus dan tetap andalkan Tuhan Yesus, berdoa. Ya. Aduh, terima kasih ya sekali lagi untuk topik bahasan kita of the day. Terima kasih untuk Melki dan juga Widya udah nyeritain pengalamannya, dan aku harap itu bisa memberkati aku, dan juga aku harap itu bisa memberkati teman-teman yang nonton pastinya ya. Oke, aku boleh minta Widya berdoa. Iya, berdoa untuk kita dan juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi struggling, lagi bergumul dengan pergumulan ya gitu, supaya jangan menyerah gitu kan, gitu, tetap maju bersama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan sampai hari ini, untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan itu bukan suatu kebetulan, tapi benar-benar
Engkau merencanakan yang terbaik untuk kami. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk kami semua di tempat ini, juga teman-teman kami mungkin yang saat ini mengalami kegagalan, mengalami kelemahan. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan kami, supaya kami tahu bahwa ini semua adalah kehendak-Mu yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mendoakan mereka supaya mereka boleh tetap semangat, boleh tetap menjalani setiap kehidupan dan proses Tuhan bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan semuanya ke dalam campur tangan Tuhan, karena kami percaya dan yakin bahwa kuasa-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Aduh, terima kasih sekali lagi untuk Melki dan juga Widya sudah menemani kita di Cemilan of the Day. Dan tetap ya teman-teman, harus jaga kesehatan ya, karena hanya bisa kesehatan yang dijaga. Karena hati orang kan kita nggak bisa jaga. Iya kan? Ya, dia penjaga hatiku ya. Halo ya, yang jaga hati itu Tuhan ya harusnya. Ya kan? Kok nyambung ke situ sih? Oke, anyway harus tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Pandemi belum berakhir ya. Jadi harus tetap menjalankan protokol kesehatan 6M. Ya, aku harap narasumber aku hafal ya 6M. Please banget ya supaya kita jangan latihan terus ya 6M ya. Tetap memperlakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, Mencuci tangan, Mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, jaga jarak. dan menjaga jarak. vaksinasi. Woi, iya. Vaksinasi. Jangan dipatah dong itu ya pemirsa. Sempet Iya. ya, hampir lupa. Tadi kurang lembut gitu ya, kurang soft gitu ya. Oke ya, ulang. Ya. Silakan. Tetap semuanya. Oke. Oke, kita tetap menjalankan protokol kesehatan ya teman-teman dengan memakai masker, Mencuci tangan, Mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, menjaga jarak. jangan lupa vaksin. jangan lupa vaksin ya. Jangan lupa tetap diingat dan dilakukan ya, harus ikut vaksin tetap ya. Yang belum vaksin, buruan vaksin ya. Oke deh, aku harap topik bahasan kita di malam hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman yang nonton. Dan kalau misalnya kamu ada hal-hal yang pengen kamu sharingin atau ada yang mau kamu tanyakan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan live chat di bawah ya. Oke deh, kalau gitu aku Iren. Aku Widya. Aku Melki. Kita balik. Kita pamit dari layar kamu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, God bless you all. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.